Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septiawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, asal SD Negeri Paratan Kondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, yaitu pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 1. Membuat tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melaksanakan penilaian berkelanjutan. Tiga aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. 2. Minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ketiga, profil belajar murid, merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, diantaranya 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. 3. Membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. 4. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik. 5. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 6. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 7. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 8. Dan lain-lain. Catatan, mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten.
terakhir, diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk, hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya. 1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru penggerak dalam menjalankan kepemimpinan belajar haruslah menuntun murid untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. 3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. 4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi haruslah ada suatu budaya positif seperti pelaksanaan kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.